Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Al-ayah. Bapak Ibu hormati, pagi ini kita akan bahas tentang zakat. Kalau ada istilah kontemporer itu istilahnya yang kini sedang banyak dibahas ya. Ketika kita membahas masalah zakat, maka ayat yang populer yang disampaikan adalah surat Al-Baqarah ayat 43 ini. Wa aqimus sholah, kerjakan, tegakkan, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Jadi zakat ini diiringkan dengan sholat, menunjukkan betapa pentingnya perintah zakat itu. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian juga ada ayat yang ke-103 surat Taubah. Ayat ini tentang perintah untuk mengambil harta-harta mereka itu untuk dizakati. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta-harta mereka itu sedekatan, sebagai sedekah, sebagai zakat. Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, untuk menyucikan mereka. Jadi membersihkan orangnya, membersihkan hartanya. Wasolli alaihim, kemudian doakan mereka yang berzakat tadi itu. Inna sholataka sakanul lahum, karena doamu itu bisa menenangkan mereka. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini difahami oleh para ulama, diantaranya adalah jadi zakat itu mestinya ada yang mengkoordinir, ada yang mengorganisir, tidak orang per orang. Maka muncullah kalau zaman dulu Baitul Mal, rumah harta, untuk menghimpun sedekah, zakat dan sebagainya. Mari kita lihat sejarahnya sekilas ya. Sebelumnya makna zakat. Zakat itu artinya tumbuh, kemudian berkembang, menyucikan atau membersihkan. Tumbuh maksudnya, jadi kalau orang itu berzakat, bersedekah, itu hartanya mestinya semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga tidak ada ceritanya orang yang bersedekah kok kemudian tambah miskin. Yang ada adalah kebalikannya, semakin berkembang, semakin bertumbuh kekayaannya. Kemudian menyucikan, membersihkan, di antara maknanya adalah ketika seorang itu bersedekah, berzakat, itu bukan hanya menyucikan, membersihkan orangnya, juga hartanya dibersihkan, orangnya juga dibersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan. Jadi zakat itu intinya adalah
mengeluarkan sebagian kekayaan yang dimilikinya setelah pada batas tertentu untuk diambil tertentu, ada ketentuannya, dan diserahkan pada orang-orang yang telah ditentukan. Para jamaah, zakat ini adalah kewajiban. Ada istilah zakat, ada istilah infak, ada istilah sedekah. Semuanya itu sedekah. Zakat juga sedekah, infak juga sedekah. Jadi bahasa umum itu sedekah. Kalau zakat itu sedekah wajib. Ya, kalau infak ini pada tataran tertentu ada keharusan untuk melakukannya, tapi belum sampai pada wajib. Kalau sedekah itu apapun yang kita berikan kepada orang lain itu sedekah. Sehingga sedekah itu nanti maknanya bukan hanya harta. Kita bicara bagus itu sedekah. Kita senyum juga sedekah. Berbuat baik juga sedekah. Menurut sejarah, zakat ini mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat itu zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Ini menunjukkan bahwa di kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil, kayak pajak ini, dan distribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli bahasa mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syariah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu dibayarkan. Nah, kejatuhan para khalifah dan negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi yang sempurna. Jadi zakat itu mestinya pemerintah langsung. Sekarang kan masih setengah-setengah. Udah mau dipemerintahkan. Sudah ada undang-undang juga kan, tapi masih belum bisa sepenuhnya. Jadi semenjak pemerintahan Islam ini hilang atau tidak ada lagi, kemudian orang zakat orang per orang. Kemudian ada yang punya inisiatif membentuk organisasi tertentu. Ya. Akhirnya masjid per masjid mengadakan organisasi penghimpunan zakat. Ya, zakat di masjid ini, zakat di kan begitu. Kemudian setelah itu sekarang mulai ada kelembagaan lagi. Di antaranya seperti lazismu. Di sebelum lazim itu udah di masjid-masjid itu biasa pengumpulan zakat. Para jamaah, zakat merupakan salah satu rukun Islam, menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah fardu atas tiap-tiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan berkembangnya umat manusia. Syarat-syarat wajib berzakat Islam. Jadi kalau bukan Islam jangan disuruh zakat. Kemudian merdeka, milik sepenuhnya. Jadi kalau kita merasa memiliki barang tertentu, harta tertentu, pada jumlah tertentu, itu. Kemudian cukup haul. Cukup haul maksudnya harta tersebut telah dimiliki selama setahun. Cukup nisab. Nisab adalah nilai minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Jadi kalau kita udah punya berapa misalnya, itu baru dikenai kewajiban. Kalau belum, tidak zakat namanya. Nanti ya ada infak, ada sedekah itu. Nah, Yusuf Qaradawi bikin syarat tersendiri, tambahan. Pertama, milik sepenuhnya. Dua, yang berkembang. Jadi harta yang bisa berkembang. Kalau nggak bisa berkembang, tidak perlu dizakati. Cukup senisab, sama dengan tadi, lebih dari kebutuhan biasa. Jadi kalau kita punya uang, punya harta, habis untuk kebutuhan biasa, itu belum terkena zakat. Bebas dari hutang. Artinya ketika kita punya harta itu kok juga punya hutang yang sama jumlahnya, itu tidak kena zakat. Terus berlalu setahun hal tadi itu. Ini menurut Yusuf Qaradawi. Saya kira menarik ini. Ya. Adapun yang dijadikan dasar syarat harus berkembang itu ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, laisa alal muslimi, tidak ada kewajiban bagi muslim ya, fi abdihi, terhadap hambanya, wala farosihi, dan kendaraannya, sedekahun, sedekahnya. Jadi benda-benda ini kan dianggap tidak berkembang. Jadi kalau kita punya rumah misalnya, kan tetap saja itu tidak usah dizakati. Kita punya kendaraan, kan tetap saja itu nggak usah dizakati. Kendaraan kita sehari-hari itu. Mengingat kembali tentang macam-macam zakat. Ada zakat fitrah, yang pasti zakatul fitri, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 atau yang sekarang lebih populer dipegangi 3 kilo. Dulu lama sekali 2,5 kilo ya. Nah, sekarang banyak yang cenderung menetapkan 3 kilo, termasuk di masjid kami juga 3 kilo. Dan karena itu juga sekarang dalam dunia bisnis beras itu udah banyak bungkusan-bungkusan plastikan itu yang berukuran 3 kilo. Itu mengikuti perkembangan kadar zakatul fitri ini. Nah, di beberapa tempat ketika menetapkan uang, nilai dari ini juga bermacam-macam. Ada yang 40.000, ada yang 45.000, terserah yang berlaku di masyarakat setempat. Itu ada zakatul mal, hubungannya dengan puasa Ramadan. Kemudian zakatul mal, zakat mal, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak. Kemudian zakat profesi, ini baru ya. Baru itu artinya ulama-ulama dulu belum membahas masalah ini ya. Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, misalnya seorang dokter, seorang pengacara, apalagi yang lain-lain itu ya, itu masuk kategori zakat profesi. Kategori zakat kontemporer terbagi ke dalam 9 kategori. Zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian,
jasa dan profesi, dan zakat saham serta obligasi. Ini di zaman modern dicakup di situ. Ya. Siapa yang berhak menerima zakat? Satu, kelompok fakir. Siapa itu fakir? Fakir itu orang yang paling yang paling tidak punya apa-apa, juga tidak punya pekerjaan tetap. Fakir ini paling menderita. Yang kedua, miskin. Miskin itu dia punya pekerjaan tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Hampir sama ya, bedanya kalau miskin masih ada yang ditangani, kalau fakir sama sekali apa. Kemudian amil, mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Mungkin yang lebih pas ini zaman sekarang, karyawan ya. Bukan takmir masjid. Takmir masjid tidak termasuk amil. Tapi takmir masjid boleh membentuk orang-orang tertentu yang menangani spesial. Orang itu bisa masuk amil. Kayak Lazisme itu kan punya karyawan. Mereka itu adalah amil, makanya mereka itu dapat gaji itu. Bahkan gaji tetap bulanan. Amil, itu amil yang sebenarnya ya. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan, nah ini penting, baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Karena tidak sedikit ya, begitu dia masuk Islam langsung dijauhkan dari keluarganya, sehingga otomatis sumber-sumber pencaharian terputus ya, dan lain-lain, sehingga dia menderita. Nah, orang semacam ini perlu perhatian dari kaum muslimin ya, untuk diantaranya disisihkan dari zakat-zakat yang ada itu untuk mereka ini. Hamba saya yang ingin memerdekakan dirinya, tidak ada sekarang. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Ini bisa diperluas pemahamannya ya. Orang yang kemudian walaupun dia asalnya kaya kemudian bangkrut, itu masuk kategori ini. Punya utang banyak, nggak bisa bayar. Kemudian fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, misal dakwah, perang dan sebagainya. Nah, sekarang dikembangkan untuk kepentingan dakwah, untuk masjid juga masuk dalam kategori fisabilillah ini. Kemudian Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Ini bisa masuk kategori para mahasiswa yang ngekos itu, yang bisa jadi dari kiriman keluarganya tidak lancar itu ya. Nah, itu perlu mendapat perhatian di sini. Ibnu Sabil, mereka pergi jauh dari keluarganya, nah, kemudian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Inilah orang-orang yang masuk dalam kategori yang punya hak untuk menerima zakat. 8 tadi itu ada dalam ayat ini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim ya. Kemudian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Nah, yang paling gampang sekarang ini adalah PNS ya, masuk dalam kategori ini, juga pegawai swasta, terus konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wira swasta macam-macam itu.
zakat profesi ini sempat diperdebatkan, ya. Ada sebagian ulama mengatakan tidak ada, begitu ceritanya, zakat profesi ini. Karena memang dulu di kitab itu tidak ada. Kemudian ulama-ulama modern cenderung memasukkan hasil profesi itu dizakati. Ulama memandang bahwa zakat profesi disyariatkan. Alasannya, ya, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Itu. Namun bukan berarti pendapatan dari profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikat adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Itu intinya. Nah, ada ayat yang bisa difahami, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiqu, infaklah, ya, sedekahkan, min thayyibati ma kasabtum, dari hasil kerjamu yang baik. Nah, di sini kata-kata ini, ma kasabtum, dari yang kamu kerjakan, ini kemudian diambil sebagai pemahaman profesi itu di sini. Ya, dan seterusnya. Waktu pengeluaran, berbeda pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran zakat. Pendapat Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul, sudah cukup setahun terhitung dari kain itu didapat. Jadi misalnya dia punya profesi dokter, maka hasil dari kerja dokternya itu dihimpun selama setahun, ya. Kemudian setelah itu harta kekayaan dimilikinya itu masanya setahun, masih berlebih dari yang dia butuhkan, maka itu yang dizakati. Pendapat Abu Hanifah, Malik, dan ulama lainnya seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul, tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh. Kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan, dan kalau sudah sampai nisabnya baru wajib mengeluarkan zakatnya. Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar, Abdul Aziz, dan ulama modern Yusuf Qaradawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen. Jadi ada yang membolehkan setiap dia dapat langsung aja disisihkan 2,5%-nya itu. Nah, begitu. Nah, tadi ada yang mensyaratkan setahun dulu. Nah, sekarang tentang nisab. Nisab zakat profesi jika merujuk kepada zakat uang atau perdagangan, maka nisabnya 85 gram emas 24 karat. Zakatnya 2,5%. Bila merujuk kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan, maka nisabnya sebesar 5 wasak atau 652,8 kg gabah, setara dengan 520 kg emas. Zakatnya 5%. Besar yang ini. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang, dari sisi ini ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang dikiaskan dengan zakat emas dan perak yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan. Nah, di antara hadis yang dipegangi adalah hadis ini, bila engkau memiliki 20 dinar emas dan sudah mencapai 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar, dan setiap kelebihan dari nisab itu maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Perhitungan zakat menurut Yusuf Qaradawi ini yang paling penting, ya. Ada 2 cara menghitung zakat. Lah, mungkin panjenengan nggak setuju yang pertama ini.
Zakat dihitung 2,5% dari penghasilan kotor. Tidak mau kebanyakan orang. Baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Jadi ini nggak perlu dihitung kebutuhannya berapa, dia nggak usah. Pokoknya dapat berapa, diambil berapa. Misalnya seorang PNS gajinya misalnya 6 juta gitu, ya sudah, begitu dia menerima gaji 2,5%. Boleh dikeluarkan per bulan, boleh dikeluarkan setahun, tinggal ngitung saja. Ini model pertama. Nah, ini contohnya ya. Kemudian model kedua, ini banyak yang cocok ini. Zakat dihitung 2,5% dari penghasilan setelah dipotong kebutuhan pokok. Kebanyakan di sini ya. Ulama juga banyak yang cenderung di sini, sehingga zakat itu tidak memberatkan sama sekali. Contoh, penghasilan 10 juta. Kebutuhan pokok sebulan 3 juta. Wow, lebihnya masih 7 juta. 7 juta itu nanti yang dihitung. Sisa per tahun menjadi 12 kali 7 juta, 84 juta. Berarti sementara nisabnya itu sekitar 85 gram kali 950 ribu per gram menjadi 80 juta. Artinya hitung-hitungan kasar para jamaah, kalau kita punya kekayaan senilai sekitar 80 juta, itu sudah wajib zakat. Artinya kalau nggak kita keluarkan, kita berdosa. Ini hitung-hitungan model begini ini. Nah, ini. Jadi zakatnya bisa dikeluarkan per bulan, bisa setahun. Kalau per bulan menjadi 170.000 per bulan. Nah, para jamaah sebenarnya kita ini mudah ya. Kalau kita punya masjid 175, boleh kita bagi misalnya yang 100.000 untuk masjid terdekat kita, yang 75 untuk mungkin panti asuhan mana. Itu per bulan. Ini batas minimal sebenarnya. Jadi kalau kita 175 per bulan, berarti kan setahun hanya berapa? 2.100.000. Ini batas minimal. Kalau kita dengan kekayaan segini misalnya, kok sanggup atau berani atau rela mengeluarkan sampai 5 juta, itu lebih baik. Istilahnya itu tatawu, sedekah tambahan dari batas minimal yang kita diharuskan. Mungkin di antara kita sudah menghitung. Saya berusaha, mohon maaf, saya berusaha untuk setiap tahun menambah jumlah dan di atas batas minimal. Tahun berapa itu saya mengeluarkan 7 juta, berikutnya dan berikutnya bisa 11 juta, berikutnya bisa 15 juta, berikutnya bisa lebih dari itu. Allah menambah hartanya, dan itu tidak pada batas minimal. Jadi kalau kita punya kekayaan 100 juta, kan gampang itu ya. Berarti yang kita keluarkan kan 2,5 juta. Artinya kalau kita mengeluarkan 2,5 juta, seakan-akan kekayaan kita kan 100 juta. Tapi kok kita berani punya 100, kok berani 5 juta? Padahal kewajibannya hanya 2,5 juta. Itu berarti kita mengkondisikan diri seakan-akan punya uang 200 juta. Nanti Allah berikan itu tahun berikutnya. Saya merasakan betul itu. Jadi berusaha untuk lebih dari batas minimal. Nah, kalau kita bisa mengeluarkan 10 juta, berarti kan kekayaan kita sekitar berapa tadi itu? 400 juta itu berapa? Lalu kok berani lebih dari itu? Wah, itu namanya tatawuk tadi. Lalu bagaimana caranya? Memang untuk saat ini di negeri kita masih diberi kebebasan ya. Nah, tapi kita sudah ada tempat-tempat yang formal adalah seperti lazismu itu.
Itu, nah mungkin supaya kita bisa berbagi dengan agak merata, tanda petik ya, maka saya pribadi dengan cara begini para jamaah. Jadi kepada masjid, saya setiap bulan sekian, enggak saya tunjukkan jumlahnya ya. Untuk masjid yang terdekat saya sekian. Kemudian untuk badan zakat tertentu sekian per bulan. Kemudian ada badan tertentu lagi yang setahun sekali. Tapi hitungannya setelah 1 tahun itu kita hitung berapa. Nah juga kita kadang-kadang dapat berita, oh si fulan sedang mengalami kesulitan, ayo kita saling membantu bersedekah. Maka kita bersedekah, kita boleh masukkan kategori zakat kita itu, yaitu kepada orang yang sedang kesusahan, kelompok miskin pada saat itu, bisa juga. Nah, kemudian yang paling ya jelas itu masjid terdekat kita, ketika membutuhkan dana tertentu maka kita sisihkan. Ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya spontanitas, tapi kita hitung dalam 1 tahun berapa. Nah seperti itu diantaranya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 219 disebutkan, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Ini diantara dalil yang dijadikan dasar model yang kedua tadi. Jadi dikeluarkan itu yang di luar keperluan. Tadi kan 10 juta, keperluannya 3 juta misalnya, atau itu tergantung kondisi masing-masing ya. Kemudian suatu saat kita dapat hadiah, dapat bonus, itu pengeluaran zakatnya 2,5%. Ini kalau menggunakan kaidah yang kadar uang dan emas tadi ya, kalau hadiah itu mencapai berapa? Sekitar 80 juta. Tapi ada yang sudah nggak usah dihitung begitu, pokoknya dapat hadiah berapa, ambil saja 2,5%-nya. Nah, tapi yang pokok tadi, artinya yang sampai membuat kita jadi dosa itu kalau sudah dapat 80 juta tadi. Tapi kalau kita dapat 10 juta kok berani menyisihkan, itu sangat bagus. Ya, walaupun mungkin tidak bernilai zakat, tapi itu sesuatu sedekah yang sangat bagus. Lebih berkah lah kira-kira begitu. Bagaimana jika komisi? Kadang-kadang kan mirip hadiah juga ini komisi ini. Nah, pertama, jika komisi dari hasil persentase keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan 10% sama dengan zakat tanaman. Karena repot-repot tidak dapat itu kan ya. Jika komisi dari hasil profesi seperti maklar dan lain-lain, maka digolongkan dengan zakat profesi. Aturan pembayaran zakat penting zakat profesi 2,5% lah. Jadi komisi itu macam-macam modelnya. Jika berupa hibah, terdiri dari 2 kriteria. Jika sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya, maka zakatnya 20%. Tiba-tiba ada orang, kita akan sampean rumah ini nilainya berapa? 1 miliar. Kan nggak mikir sama sekali, nggak terduga. Ini istilahnya itu rezeki nomplok gitu ya. Itu zakatnya 20%. Dia itu kan ya pokoknya atur saja nanti gimana. Jadi tergantung kemampuan kita. Itu kalau kita ingin bersih punya harta maksudnya itu. Kemudian jika sumber hibah sudah diduga dan diharap, ya kembali ke 2,5%. Wa kunkum mesti oleh tukai bisa ini gitu. Itu beda dengan yang tak diduga tadi itu. Zakat tabungan, nah ini kita semua punya kan. Zaman modern itu semua punya tabungan. Nah tabungan kita itu kalau rata-rata tabungan kan di luar kebutuhan kita. Kita punya kebutuhan sudah ada sendiri kan. Lalu kita punya uang yang kita simpan pokoknya. Nah ya kan. Nah itu asal sudah mencapai sekitar 80 juta, maka wajib dikeluarkan. Ayo yang punya tabungan 100 juta, 200 juta, 100 juta, silakan dihitung. Kalau kita berani dan ikhlas mengeluarkan 2,5% dari apa? Jumlah tabungan yang kita punya itu,
nanti akan cepat berkembang. Bukan tabungannya berkembang, tapi rezeki kita akan terus berdatangan dari sisi lain. Allah yang mengaturnya itu. Itu yang saya rasakan. Ya, ketika saya punya tabungan sekian, nah, cara mengeluarkan zakat bukan hanya tabungan. Kita kan punya sumber macam-macam ya. Tabungane sakmene, ya kan? Penghasilan lain sakmene, itu semuanya itu. Sehingga 1 tahun tuh kita harus mengeluarkan sekian. Hitung saja secara gampang 2,5% dari yang kita lebihkan tadi itu. Nah, rata-rata kita punya tabungan. Maka tabungan yang kita punya itu jika sudah mencapai 80 juta sudah harus dikeluarkan. Atau begini para jamaah, kita punya uang tabungan 50 juta, tapi yang lain kan masih ada. Itu hitung jadi satu, dikumpulkan jadi satu. Tidak hanya berdasarkan tabungan saja. Ini kan contoh yang hanya tabungan. Nah, contohnya di sini Ibu Nani mempunyai tabungan di bank syariah sebesar 100 juta, telah tersimpan selama 1 tahun. Nah, ini ada halnya ya. Jadi tabungan itu sudah 1 tahun. Tidak punya utang, tidak punya utang. Jadi utang nanti bisa mengurangi jumlahnya itu ya. Maka tabungan tersebut wajib dibayarkan zakatnya karena telah mencapai nisab dan telah 1 tahun. Dan perhitungan zakatnya adalah 2,5 dari 100, yaitu 2,5 juta. Itu gampang-gampangannya seperti itu. Nah, sekarang ini terakhir para jamaah. Ya, terakhir. Apa untungnya bersedekah? Saya katakan zakat, apapun yang kita berikan itu semua namanya sedekah. Ya. Tadi saya katakan ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Yang wajib namanya zakat tadi. Nah, ini keuntungannya. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu berikan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Surat Saba ayat 39. Saya sangat meyakini ayat ini. Jadi apapun yang Anda berikan, berapapun jumlahnya gitu ya, yang kamu berikan, bentuknya apapun, itu Allah pasti menggantinya. Saya terjemahkan begitu. Fahuwa yulfu, dia pasti akan menggantinya. Dan dia, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Karena itu maka jangan takut miskin. Nabi menyatakan, mana qasat sadaqatun mimmal, sedekah yang dikeluarkan tidak akan mengurangi hartanya. Itu pernyataan Nabi. Padahal angkanya kan jelas kurang itu. Berarti ada sisi lain yang akan segera diberikan itu. Dengan kata lain, sedekah tidak menyebabkan orang jadi miskin. Karena itu maka, ayo kita berzakat, berinfak, dan bersedekah. Di antaranya bisa melalui lazismu. Ini para jamaah yang bisa disajikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan ya mencerahkan, memudahkan kita untuk melaksanakan zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Apakah pajak termasuk zakat? Bisa dihitung. Bisa dihitung. Kalau mau menghitung silakan dihitung. Dan bisa kebalikannya. Bisa kebalikannya. Ini hukum undang-undang zakat itu bisa. Jadi kita zakat berapa itu nanti bisa dikaitkan dengan pajak. Tapi kelihatannya masih belum terlaksana dengan baik ini prakteknya. Jadi pada saatnya nanti itu ketika antara pajak dan zakat sudah sama-sama diundangkan dan diterapkan, itu bisa diakumulasikan jadi satu. Nah, untuk sementara kelihatannya itu belum bisa diperhatikan dengan baik, sehingga untuk saat ini masih masing-masing. Jadi pajak ya pajak, zakat ya zakat.
Kalau para PNS itu sudah pasti dipotong pajak berapa persen itu ya. Ada yang mungkin 10% atau berapa persen, saya lupa itu untuk PNS. Atau para karyawan semuanya itu kan dipotong. Ya untuk saat ini yang tadi saya rasakan itu masih belum diterapkan ya, karena masyarakat mungkin ya masih belum siap, apalagi berita terakhir kayak kemarin itu ya, para pengelola pajak menggunakan dengan cara yang tidak jelas, sehingga Pak Mahfud mengatakan ada dana 349 triliun yang tidak jelas ya. Itu kan luar biasa. Nah gara-gara begini ini lalu masyarakat tidak percaya kepada pengelolaan pemerintah itu. Tadi kan saya katakan sejak khilafah itu tumbang, zakat yang asalnya itu langsung pemerintah yang melaksanakan, sekarang nggak bisa. Pemerintah hanya bisa mendirikan basis nas itu kan, basnas itu agak lumayan tuh, tapi masyarakat tetap diizinkan mendirikan masing-masing. NU dengan lazis NU, Muhammad dengan lazis MU, kan gitu. Dan masing-masing punya lagi. Surabaya yang agak lama adalah YDSF, itu yang awal sangat terkenal itu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengelola dibagi-baginya. Jadi untuk yang seperti ini pajak kelihatannya masih belum masuk kategori itu. Ya. Monggo Ibu. Mas apa maksudnya ini? Mas murni yang kita simpan. Yang kita simpan atau yang kita pakai? Yang kita pakai. Ini ulama sepakat untuk mas-masan yang kita pakai secara wajar tidak dizakati. Jadi yang misalnya yang untuk ini untuk gelang cincin itu enggak. Tapi kalau selain itu kok masih nyimpan sak kotak no omah itu. Misalnya ya, itu yang dizakati, yang di kotak itu. Jadi masing-masing kita memang nggak sama ya kebutuhan perhiasan itu. Ada yang mungkin seorang itu berapa begitu. Jadi gampangannya adalah ketika perhiasan itu kita pakai, biasa kita pakai, itu tidak dizakati. Tapi selain itu kok kita juga punya misalnya gelang, punya 10 gelang loh gitu ya. Yang satu yang tidak dizakati, yang selebihnya itu yang dizakati. Kan kita berkembang terus Mas itu. Nah, begitu ya. Baik Bapak Ibu, yang penting sekarang adalah mari kita menyisihkan harta kita masing-masing dengan maksud untuk membersihkannya. Ingat itu ya, membersihkan harta kita, membersihkan diri kita. Sehingga tadi ada 2 kalimat itu, tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan dan menyucikan. Itu menyangkut orangnya dan hartanya. Jadi kalau kita ingin harta kita bersih dan berbarokah, maka mutlak harus dizakati. Kemudian kalau kita merasa, wah aku belum masuk kategori punya di atas 80 juta, ya infaki, sedekahi gitu. Tetap saja harus kita keluarkan supaya bersih. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.